Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Nurul Agustin. Di sini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Ini paket tracer 7.3.1.2 tentang Skills Integration Challenge. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita memasukkan nama dan email kita di user profile, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul PT activity-nya, lalu di sini kita bisa melihat addressing table. Lalu skenario dari paket tracer ini kita harus menerapkan EEGRP untuk IPv4 dan IPv6 pada dua jaringan terpisah. Lalu kita mengaktifkan EEGRP, menetapkan ID router dan mengubah halo timer dan membatasi iklan EEGRP. Lalu yang selanjutnya kita ke requirements. Dalam requirement EEGRP for IPv4 ini kita mengimplementasikan EEGRP on IPv4 enable router using automatic system 1, use the classful, use the wildcard, dan use the default. Lalu kita akan masuk ke EEGRP IPv4 edge-nya, lalu kita enable configure terminal. Setelah configure terminal kita langsung router EEGRP 1, lalu kita enter. Setelah itu kita passive interface default, kita enter. Lalu kita no passive interface serial 0/0/0. Yang selanjutnya kita no passive interface serial 0/0/1. Lalu kita masukkan networknya. Satu 72.31.0.0.0 2, lalu enter. Lalu selanjutnya networknya juga. Kita ubah menjadi 1 0 10 0. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke router 1, kita ke CLI, lalu kita enable. Lalu configure terminal. Lalu kita router EEGRP 1-nya. Lalu kita passive interface. Passive interface default. Lalu no passive interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan networknya, IP networknya. 172.31.00. Lalu kita ke router 2, kita ke CLI, kita enable. Configure terminal. Kita router EEGRP 1 seperti yang di R1 sama. Passive interface default. Lalu no passive interface serial
0/0/1, lalu networknya, sepuluh titik nol titik nol titik nol. Lalu kita lihat lagi apa tahap selanjutnya. Kita lihat dulu di sini di addressing table-nya. Lalu kita mengkonfigur directly default. Lalu selanjutnya kita masuk ke IPv4 edge-nya. Lalu kita exit. Setelah itu kita masukkan IP routernya. Nol 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 nol. Serial 0/0/1/0. Lalu kita enter. Lalu kita router EIGRP 1. Lalu kita redistribute statiknya. Lalu kita lihat lagi tahap apa yang kita lakukan selanjutnya. Kita configure the serial interface R1, R2 dan IPv4 edge. Lalu kita masuk ke R1 terlebih dahulu. Kita ketikkan exit dulu. Lalu kita masukkan interface serial 0/0/0. Lalu IP-nya. IP hello interval EIGRP 1. Lalu kita masukkan lagi interface serial 0/0. Maaf, itu ada kesalahan. Jadi kita akan memasukkan serialnya, nanti kita buka dulu R2 terlebih dahulu. Kita exit. Lalu kita interface serial 0/0/1. Lalu kita masukkan IP hello interval EIGRP-nya. EIGRP 1 spasi 10, lalu kita enter.
Setelah itu kita buka IPv4 AG-nya. Lalu kita interface serial 0/0/0. Lalu kita masukkan IP hello interval AGRP 110-nya. AGRP 110, lalu kita enter. Lalu interface serial 0/0/1. Lalu kita masukkan IP hello interval AGRP-nya lagi. Lalu kita enter. Setelah itu kita buka lagi. Activity apa lagi yang kita akan lakukan? Selanjutnya AGRP for IPv6-nya, implement dan lain-lain. Kita buka dulu. Selanjutnya kita buka IPv6 AG-nya, lalu CLI. Lalu kita masukkan IPv6 unicast routing. Ternyata salah. Mari kita enable dulu, lalu kita configure terminal. Maaf, ada kesalahan. Kita configure terminal. Lalu kita masukkan IPv6 unicast routingnya. Lalu IPv6 routing AGRP 1-nya kita masukkan. Kita enter, lalu AGRP router ID-nya. ID 1111, lalu kita enter. Setelah itu kita cek lagi apa yang akan kita lakukan lagi. Kita buka activity-nya. Kita masukkan ID-nya sudah. Lalu kita no shutdown. Lalu kita masukkan IPv6 router AGRP 1-nya. Ternyata invalid, dan ternyata yang perlu kita masukkan terlebih dahulu adalah interface serial 0/0/0. Lalu kita enter, lalu kita masukkan IPv6 AGRP 1, lalu interface serial 0/0/1. Lalu kita IPv6 lagi AGRP 1. Setelah itu kita ke R1. Selanjutnya kita masuk ke R3, kita buka CLI. Lalu kita enable configure terminal. Lalu kita masukkan IPv6 unicast routing. Lalu kita enter, lalu IPv6 router AGRP 1.
Kita enter, lalu kita masukkan EIGRP router ID-nya. Router ID 3.3.3.3, lalu kita enter. Setelah itu kita buka dulu activity-nya, tahap apa lagi yang akan kita lakukan. ASIC generator 3 ID sudah, berarti kita no shutdown. No shutdown. Lalu kita masukkan interface loopback 0. Kita cek terlebih dahulu apakah benar atau tidak loopbacknya itu 0. Kita lihat dulu, dan iya benar. Lalu kita masukkan 0, lalu kita enter. Setelah itu kita IPv6 EIGRP1, lalu loopbacknya 1, lalu kita IPv6 EIGRP, lalu loopbacknya 2, lalu kita enter, lalu kita IPv6 EIGRP lagi, lalu kita enter. Setelah itu kita interface loopback 3, lalu kita EIGRP lagi, lalu kita masukkan interface serialnya. Interface serial 0/0/0. Lalu kita enter, lalu kita masukkan IPv6 EIGRP1 nya lagi, lalu kita enter. Sudah di R3 nya, lalu kita masuk ke R4 CLI, kita enable configure terminal, lalu kita lihat activity-nya. Berapa router ID yang dipunya di R4, kita lihat di ID-nya 444. Lalu selanjutnya kita masukkan IPv unicast routing-nya. Lalu IPv6 router EIGRP1. Lalu kita masukkan IPv6 router EIGRP1. Setelah itu kita masukkan ID routernya 444 yang tadi kita sudah lihat, lalu kita enter. Setelah itu kita no shutdown, no sh, kita singkat. Setelah itu kita masukkan interface-nya, interface loopback 8, lalu IPv6 router EIGRP1, lalu interface lagi,
loopback 9, kita enter, lalu IPv6 EGRP1, setelah itu interface loopback 10, lalu IPv6 EGRP1, lalu kita masuk ke loopback 11, lalu IPv6 EGRP1, setelah itu kita yang terakhir interface serial 0/0/1, lalu IPv6 EGRP1. Setelah itu kita lihat lagi tahap apa yang akan kita lakukan selanjutnya di EGRP for IPv6 ini. Kita configure directly EGRP update on IPv6 EG. Kita buka IPv6 EG-nya, lalu kita masukkan, kita exit terlebih dahulu. Setelah itu kita masukkan IPv routernya, route /0 serial 0/1/0, lalu kita enter, lalu IPv6 router EGRP 1, lalu kita redistribute static, lalu kita enter. Setelah itu kita lihat lagi tahap apa yang kita lakukan. Di sini sudah terlihat nilai komplit, sudah komplit nilainya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.